Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik bukan? Anak semua, hari ini kita akan belajar kembali, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengumpulkan pecahan, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan ini cara menyelesaikannya sama, ya. Maka kita akan sekaligus saja tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, yang pertama kita pelajari yaitu bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan yang sejenis. Kalau kemarin kita sudah mengurutkan pecahan jenis, nah sekarang kita menjumlahkan dan pengurangan pecahan sejenis. Nah, perhatikan penjelasan Bapak ya. Bapak punya contoh soal sebagai berikut. 1/3 ditambah 3/4 dikurang 3/6. Nah, kita lihat ada tambah, ada kurang. Ingat, tambah dan kurang ini sama kuat. Jika sama kuat, bagaimana menyelesaikannya? Maka yang di depan, yang depan ada tambah, maka selesaikan dulu. Yang di kiri selesaikan dulu. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya ini tidak sama, harus disamakan. Maka caranya kita samakan ya. Maka harus disamakan. Cara menyamakannya gimana? Yaitu dengan mencari KPK. KPK 3, 4, dan 6. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pada pengurutan pecahan mencari KPK-nya. Nah, maka cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Nah, kita lihat. Nah, yaitu kita lihat ya. Kemudian ditambah. Kemudian dikurang. Nah, berapa KPK 3, 4, dan 6? Benar, KPK-nya adalah 12. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, ini disamakan dengan mencari KPK dari 3, 4, dan 6. KPK 3, 4, dan 6 ada 12. Nah, sekarang udah sama ini. Caranya sama. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2. Maka 3 kali 2, 6. Nah, yang depan selesaikan dulu. 4 ditambah 9. Ya, betul. 13. Per 12. Dikurang 6 per 12. Nah, 13 dikurang 6 berapa? 7 per 12. Nah, jadi inilah hasil dari sepertiga ditambah 3/4 dikurang 3/6. Jadi pertama harus samakan dulu dengan menggunakan KPK ya. Kemudian yang di depan diselesaikan dulu. Baik, bahkan contoh yang kedua. Perhatikan ya. Contoh yang kedua. Nah, Bapak punya bilangan pecahan juga. 2/4/5 dikurang 1/4 ditambah 4/10. Nah, yang di depan apa? Kurang. Maka sama penyelesaiannya. Ya, penyelesaian sama. Maka penyelesaian sama, yaitu cari berapa KPK-nya. Nah, berapa KPK-nya? Nah, KPK 5, 4, dan 10 benar. KPK-nya adalah 20. Nah, duanya tetap ya. Jadi 2, 4/5, 2 tetap. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 4, 16. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 4, 8. Nah, jadi seperti ini dulu. Samakan dulu ya. Samakan. Sekarang kita lihat. Duanya tetap. 16 kurangi 5, berapa? Benar, 11. 11 per 20. Ditambah 8 per 20. Nah,
2 ini tetap tulis bilangan bulatnya 2. 2. 11 tambah 8 berapa? Benar, 19 per 20. Nah, jadi 2/4/5 dikurang 1/4 ditambah 4/10 hasilnya adalah 2/19/20. Inilah hasilnya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan? Kita selesaikan dengan lihat mana yang dikerjakan dulu kan. Harus disamakan penyebutnya. Nah, ini adalah kalau kita menyelesaikan pecahan yang sejenis. Yang kedua akan kita pelajari adalah bagaimana kita menyelesaikan pecahan yang tidak sejenis. Nah, ini tidak sejenis ya. Nah, ini ada contoh yang pertama. Yang pertama, lihat contohnya ini 1/4/5 ditambah 45% dikurang 0,75. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa mengubah ke pecahan sejenis dulu. Jadi ini ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Anak-anak boleh diubah ke pecahan biasa semua, silahkan. Diubah ke persen semuanya, silahkan. Nah, atau ke desimal semuanya, silahkan. Bapak akan beri contoh, kita ubah ke pecahan persen. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Ingat kemarin bahwa 1/4/5 itu sama saja 9/5. Kalau dikali 100%, artinya apa? 900 dibagi 5. 900 dibagi 5 berapa? Berapa? Yuk. Yaitu, ya benar, ada 180%. 180%. Nah, maka kita tulis ini 180%. Ditambah, nah 45-nya persen tetap 45%. Nah, sekarang kita lihat kalau 0,75 itu berapa? 0,75 itu artinya 75/100 atau dikatakan 75%. Nah, berarti ini dikurang 75%. Nah, tambah dan kurang, mana kerjakan dulu? Ya, kerjakan adalah yang tambah. 180% ditambah 45% berapa? Benar, 225%. Dikurang 75%. Nah, perhatikan ya. Jadi ini tadi, kalau kita kerjakan dulu yang ini ya, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah 225% dikurang 75%. 225% dikurang 75% berapa? Ayo. Benar, hasilnya adalah 150%. Nah, 150% ini kalau ditanyakan ke persen. Kalau ditanyakan ke pecahan desimal, artinya apa? 150 per 100 atau 1,5. Nah, kalau 1,5 itu kok ditanyakan pecahan berapa? Artinya 15/10 atau 1/5/10 atau 1/2. Nah, ini kalau ke pecahan biasa campuran, ini kalau ditanyakan ke desimal, ini kalau ditanyakan ke persen. Jadi anak-anak bisa mengubah mana yang paling gampang. Anak-anak boleh ubah ke dalam pecahan persen semua, mau ke desimal, mau apa. Yang paling gampang menurut anak yang mana? Kalau ditanyakan hasilnya
ke persen 150%. Kalau ditanyakan ke desimal, hasilnya 1,5. Kalau ditanyakan ke pecahan biasa atau campuran adalah 1/2 atau 1,5. Baik, Bapak akan terangkan yang kedua. Contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua, perhatikan. Bapak punya bilangan 2,7 dikurang 65% ditambah 1/2/5. 1/2/5. Nah, kita ubah kemana? Mau ke desimal, mau ke persen, boleh. Kita ubah yang ke persen saja ya, atau ke desimal silahkan. Karena mana yang paling nyaman, paling gampang, boleh. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengubah ke desimal, ke persen, ke pecahan biasa, boleh. Jadi bebas, anak mau menggunakan yang mana. Kalau masa gampang tentang desimal, kita gunakan desimal. Kalau mau ke persen, gampang, gunakan persen. Kalau ke pecahan biasa gampang, silahkan. Ya. Baik, bahkan ulang aja. Kita ubah ke dalam pecahan ke persen. Kita lagi ya. Nah, 2,7 artinya 27/10. Dikali 100%. Artinya 2.700 dibagi 10. 270%. Nah, tulis ini. 270% dikurang 65%. Nah, sekarang 1/2/5 artinya apa? 7/5 kali 100%. Artinya 700 dibagi 5. Berapa? Nah, yaitu 140%. Nah, berarti ini ditambah 140%. Nah, kita lihat. Mana yang kerjakan dulu? Kita lihat. Yang dikerjakan dulu adalah kurang dan tambah. Yang di depan adalah apa? Yang di depan adalah yaitu tentang pengurangan. Maka ini kerjakan dulu. 270 dikurang 65% berapa? Yuk, sama bisa? Ya, benar. Yaitu hasilnya adalah 200 berapa? 205%. Nah, jadi 270% dikurang 65% adalah 205% ditambah 140%. Nah, 205% ditambah 140% berapa? Benar, 345%. Nah, ini kalau ditanyakan ke persen. Kalau ditanyakan ke desimal, artinya apa? 345/100. Hasilnya adalah 3,45. Nah, sekarang mau ditanyakan, coba ditanyakan ke pecahan campuran. Berapa sih pecahan campuran 3,45? Maka ini 3,45 sama saja, ya, sama saja, yaitu 345/100 itu artinya 345/100. Nah, ini harus disederhanakan. Berapa yang pembilang dan penyebut yang bisa untuk bagi 45 dan 100 adalah bilangan 5. Nah, berarti 3-nya tetap. 45 dibagi 5 adalah 9. 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, jadi anak-anak perhatikan. Dari pengerjaan tadi, bahwa 2,7 dikurang 65% ditambah 1/2/5 itu hasilnya adalah, kalau ditanyakan ke persen ini hasilnya 345%. Kalau ini adalah ke desimal 3,45, sedangkan pecahan biasa atau pecahan campuran sederhananya adalah 3
9/20. Nah, jadi mengubah ke menjumlahkan pecahan dan mengurangi pecahan, anak harus bisa mengubah. Kalau ditanyakan ke persen bagaimana, kalau ke desimal bagaimana, kalau ditanyakan pecahan bagaimana. Nah, mana yang anak-anak paling gampang menggunakan, menyamakan ke pecahan yang sejenis, silahkan. Kalau merasa tadi Pak katakan paling gampang ke desimal, silahkan anak-anak boleh gunakan desimal, tidak masalah. Kalau merasa pakai persen paling gampang, silahkan pakai persen. Sedangkan kalau menggunakan pecahan biasa juga boleh. Nah, ini bagaimana kita menjumlahkan dan mengurangi pecahan atau sebaliknya. Demikian anak penjelasan dari Bapak, ya, bagaimana kita tadi menjumlahkan, mengurangi pecahan sejenis, kemudian mengurangi dan menjumlahkan pecahan tidak sejenis. Jika anak-anak kesulitan, silakan anak-anak untuk bertanya, ya. Kemudian kalau malu bertanya, ya nanti tak bisa, silakan bertanya. Setiap ke Bapak, Bapak akan membantu anak-anak semua supaya bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekian dari Bapak, salam sehat selalu dan salam sejahtera.